Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 1. Chapter 1, Xiao Wu yang berdebar-debar. Nak, Xiao Wu tiba-tiba terbangun dari tidurnya, air mata mengalir tak terkendali. Saya tidak tahu berapa kali dia bangun, dan perasaan jantung berdebar-debar yang kuat mengikutinya, membuatnya sedikit tidak bisa bernapas. Untuk keberadaan dewa tingkat pertama, situasi seperti itu tidak mungkin, tetapi dia benar-benar sakit. Lord memang tidak mudah sakit, tapi sekali dia sakit, itu sangat berbahaya. Dari awal prediksi Tang San tentang alam dewa, dewa penghancur kemudian memperluas alam dewa, menghasilkan pertahanan yang lemah dari alam dewa. Ketika turbulensi waktu dan ruang datang, Raja Naga Emas pulih dan menyerang dengan hebat. Akhirnya, Dewa Kehancuran bangun dan istrinya, Dewa Kehidupan, mengorbankan dirinya untuk mengompresi kembali alam dewa, dan akhirnya alam dewa tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Seluruh proses terjadi dalam waktu singkat. Putra Xiao Wu dan Tang San, Tang Wulin, harus tinggal di dunia benua dulu karena infus sekarat Raja Naga Emas dari esensinya sendiri, agar tidak menyebabkan esensi Raja Naga Emas mati tiba-tiba karena terlalu banyak menyerap roh peri. Saat apa yang disebut ibu dan anak menghubungkan hati, setelah alam dewa tersapu, Xiao Wu membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan akhirnya jatuh sakit parah. Bahkan Tang San, yang merupakan generasi Raja Dewa, hanya bisa melakukan segala kemungkinan untuk meringankan kondisinya tetapi tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya. Karena yang disebut simpul sulit dimengerti. Apalagi, saat ini alam dewa dulu masih dalam pergolakan ruang dan waktu, sebagai Raja Dewa, untuk melindungi alam dewa dulu, Tang San dan para dewa mengerahkan semangat sang roh abadi untuk memperkuat alam dewa setiap hari, sehingga mereka tidak bisa selalu bersama mereka. Di sisi Xiao Wu, Bu, sebuah teriakan lembut terdengar, dan saat berikutnya, sesosok tubuh telah masuk dari luar, dengan rambut panjang berwarna merah muda biru tersampir di belakangnya, tetapi wajah cantik dan lembut itu khawatir. Melihatnya, jantung Xiao Wu yang berdebar-debar akhirnya sedikit melemah, membuka lengannya, dan meletakkan orang-orang di pelukannya di masa depan, mencium pipinya, dan berkata dengan lembut, "Wutong, untungnya, kamu ada di sisiku." Dengan lembut menyentuh punggung ibunya, Tang Wutong berkata dengan lembut, "Bu, kamu merindukan adikmu lagi, dia akan baik-baik saja. Kami pasti akan menemukan jalan kembali. Tapi, aku tidak tahu berapa lama. Dia sendirian di sana, aku benar-benar tidak khawatir." Air mata Xiao Wu tidak bisa berhenti mengalir keluar lagi. Lin Lin meninggalkan kami sejak lahir, bahkan seteguk air susu ibu. Saya tidak pernah memakannya, saya bukan ibu yang baik, saya kasihan padanya. Tang Wutong memeluk ibunya erat-erat, "Bu, jangan katakan itu. Kamu tidak ingin seperti itu. Selain itu, di benua Douluo, bukankah ada kakek dan nenek yang merawatnya? Adikku akan baik-baik saja." Napas Xiao Wu berangsur-angsur menjadi tenang, detak jantungnya yang intens akhirnya berlalu, dan dia menghela nafas, "Saya harap semuanya baik-baik saja, saya benar-benar ingin kembali dengan cepat dan kembali kepadanya secepat mungkin." Tang Wutong tersenyum, "Bu, mengapa menurutku kamu semakin memihak? Kamu harus mencintaiku juga." Melihat putrinya Kiao Xiao Yanran, Xiao Wu akhirnya geli, dan dia menggaruk hidung putrinya, "Aku masih berjuang untuk mendapatkan kebaikan ketika dia sudah terlalu tua." Tang Wutong bersandar di pelukan ibunya, "Berapa umur putrimu?" Oke, bantu ibu menyisir rambutnya." Xiao Wu menjentikan rambut panjangnya dan turun dari tempat tidur dan duduk di meja rias. Tang Wutong berdiri di belakang ibunya dan menyisir rambut panjangnya, "Ayah juga benar. Dia tidak akan datang untuk menyisir rambutmu lagi." Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa menyalahkannya, dia berada di bawah tekanan terbesar. Faktanya, aku selalu tahu bahwa Lin Lin tidak ada, dan rasa sakit di hatinya tidak akan pernah berkurang dariku, tetapi dia harus menjaga seluruh dewa. Keamanan alam adalah untuk mengkonsolidasikan alam dewa agar tidak rusak dalam pergolakan ruang dan waktu. Sebagai Raja Dewa, dia dibebani dengan banyak hal. Jika bukan karena ayahmu, saya khawatir alam dewa sudah runtuh. Jika bukan karena dia, bahkan rombongan kita tidak ada harapan untuk menemukan adikmu. Ayahmu adalah orang yang paling sulit." Tang Wutong mengangguk, "Ya. Kadang-kadang, saya sangat berharap ayah dapat memiliki waktu istirahat." Komite Alam Dewa.
Bola cahaya besar memancarkan kecemerlangan lembut di tengah aula. 6 orang berdiri di sudut, menyuntikkan energi dari kecemerlangan berbeda. Di tengah sisi dalam, ekspresi Tang San memadat, tangannya melepaskan kecemerlangan biru-biru dan merah tua, yang merupakan kekuatan titah Dewa Laut dan titah Dewa Asyura. Di bagian bawah sisi kirinya, dia berpakaian hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan roh jahat yang agak jahat. Di sisi lain, ada gaun panjang putih dengan lingkaran harmoni di sekujur tubuhnya. Perasaan ketenangan jiwa dan raga orang-orang justru adalah nyala api Dewa Kebaikan. Di bawah mereka berdiri seorang pemuda tampan berambut pirang dan seorang pemuda bertubuh kekar dan tampak jujur dan jujur. Pemuda pirang secara alami adalah dewa emosi dari pendahulunya, Rong Nianbing yang sudah berencana meninggalkan dunia untuk berkeliling dunia. Orang lainnya adalah Zhou Weiqing, Hercules dari dunia Zibets. Ketika Tang San menghadapi dewa kehancuran, itu karena kartu lubang Zhou Weiqing, maka hanya Tang San akhirnya bisa kembali dan mendapatkan kembali kendali atas alam dewa. Di posisi yang berlawanan dengan Tang San, dia juga seorang pria muda yang tinggi, dengan mata yang jernih, seolah-olah dia bisa mencerminkan alam semesta. Itu adalah legenda benua Douluo setelah Tang San bahwa Lingbing Douluo Huo Yuhao, yang mendirikan pagoda roh, juga mewarisi keberadaan dewa emosi Rong Nianbing. Setelah Tang San naik ke alam dewa, hanya dia yang menjadi titah dewa tingkat pertama. Tentu saja, dia juga memiliki identitas lain, dan identitas inilah yang menjadi alasan Tang San jarang bertemu dengannya sebelumnya, sehingga Huo Yuhao benar-benar menderita di benua Douluo. Itu adalah suami Tang Lutong dan menantu Tang San. Ketika seorang ayah menikahi putrinya, suasana hatinya sedang tidak baik. Tang San secara alami melakukan hal yang sama. Di antara 6, Tang San, Jidong, dan Lian awalnya adalah Raja Dewa. Dan Dewa Kehidupan dan Dewa Kehancuran di antara 5 Raja Dewa asli telah dikorbankan untuk melindungi dunia dewa dari kehancuran oleh turbulensi ruang dan waktu. Kombinasi Rong Nianbing, Zhou Weiqing, dan Huo Yuhao hampir tidak dapat menggantikan mereka dan membantu Tang San untuk mempertahankan operasi pusat Komite Alam Dewa. Apa yang ditunjukkan bola cahaya besar ini saat ini adalah situasi perisai alam dewa saat ini. Dimanapun itu lemah, mereka perlu membimbing roh peri alam dewa melalui pusat alam dewa untuk melengkapinya, untuk memastikan bahwa pergolakan ruang dan waktu tidak dapat menghancurkan para dewa. Dunia. Mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka melakukan ini. Energi alam dewa sebenarnya dikonsumsi sepanjang waktu. Jika bukan karena dewa penghancur akhirnya bertobat dan berkorban bersama dengan Dewi Kehidupan untuk memampatkan alam dewa, saya khawatir alam dewa akan kewalahan. Akhirnya, cahaya pusat secara bertahap menyatu dan kembali ke keadaan menyatu. Ke-6 orang itu perlahan menarik kekuatan mereka. Semua orang telah bekerja keras. Senyuman muncul di wajah Tang San. Solen 3.5 Chapter 2. Chapter 2, Alam Dewa Membutuhkan Peluang. Rong Nianbing tersenyum, apa yang sulit tentang ini semua untuk alam dewa. Hei, aku menyesal. Jika aku melarikan diri lebih awal, aku tidak akan tertinggal. Tang San tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya mengeluh. Ini membuktikan bahwa alam dewa membutuhkanmu. Rong Nianbing memutar matanya dan berkata, ayo. Pokoknya, aku tidak lari. Aku terserah kamu. Aku bukan jenis tanggung jawabmu. Kamu mau duduk denganku, buatkan sesuatu yang enak untukmu. Dari. Meskipun Rong Nianbing tidak berposisi sebagai dewa titah, ia memang generasi yang sangat tua dari titah dewa di alam dewa, dan latar belakangnya sangat jauh di belakangnya. Meskipun dewa juru masak ada di Oscar, pada kenyataannya, perlu dikatakan bahwa dewa para dewa seorang koki, maka jelas bukan koki sihir es dan api ini. Aku tidak akan pergi lagi, aku akhirnya stabil, aku akan menemani Xiao Wu. Mata Tang San sedikit meredup ketika dia menyebut Xiao Wu. Kesehatan istrinya yang buruk selalu menjadi rasa sakit terbesar di hatinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan selalu ada tempat yang rapuh jauh di dalam hatinya, jadi mengapa Tang San tidak seperti itu? Rong Nianbing berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, ini akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Jidong Dao, saat ini, alam dewa kita masih stabil. Meskipun telah memakan, dengan benih yang ditinggalkan oleh Dewa Kehidupan dan Dewa Penghancur, pusat rekonstruksi menggunakan kehancuran dan ciptaan sebagai intinya masih dapat melengkapi beberapa makhluk abadi. Energi spiritual, bebas khawatir untuk saat ini. Saudara Tang, haruskah kita memikirkan cara untuk melihat bagaimana mengeluarkan alam dewa dari aliran ruang dan waktu yang bergolak? Jika tidak,
kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Tang San mengangguk, inilah yang ingin saya katakan. Situasi saat ini di alam dewa telah stabil, dan inilah saatnya bagi kita untuk mencari jalan keluar. Menurut pemahaman kita tentang dunia luar, turbulensi ruang dan waktu sangat kuat di seluruh alam semesta. Bencana. Sekarang kita harus menunggu waktu yang tepat. Misalnya, ketika turbulensi mendekati beberapa bintang besar, itu dipengaruhi oleh gravitasi bintang. Sangat mungkin kita akan punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu, kita harus menunggu sekarang dan menunggu waktu yang tepat. Jidong berkata, saya berharap untuk datang lebih awal hari ini. Lian melirik Jidong. Dia paling memahami perasaan suaminya. Setelah perselisihan internal di alam dewa, Jidong selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dia percaya bahwa jika dia dan Lian tidak lagi berada di alam dewa pada saat itu, dewa penghancur tidak akan mungkin terjadi karena cita-citanya. Jika 5 raja para dewa bekerja sama, mereka mungkin dapat menstabilkan alam dewa agar tidak tersapu. Oleh karena itu, Jidong telah berusaha sebaik mungkin untuk melindungi alam dewa bersama Tang San, berharap alam dewa dapat segera terangkat. Masalahnya sekarang. Oke, semuanya istirahatlah. Jika ada penemuan, God Realm Center akan memperingatkan kita. Terima kasih atas kerja kerasmu. Berjalan keluar dari komite alam dewa, awan peri di luar samar-samar. Jika saya tidak tahu bahwa alam dewa berada dalam ruang dan waktu yang bergolak saat ini, saya tidak akan memiliki perasaan yang berbeda. Setidaknya dewa biasa masih hidup di alam dewa sekarang, dan mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Melihat pemandangan indah di depannya, mata Tang San melembut, harapan terbesar di hatinya adalah selalu bersama keluarganya dan selamanya. Jika semuanya berjalan seperti biasa dan alam dewa tidak mengalami bencana ini, maka dia akan terus bahagia seperti itu, dengan anak-anaknya berlutut dan istrinya di sisinya. Sekarang terkadang ketika mengingat kembali segala sesuatu di benua Douluo saat itu, akan ada kehangatan di hatinya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan, tidak hanya keluarganya yang membawanya ke alam dewa, tetapi bahkan teman-temannya, generasi pertama dari 7 setan Shrek, juga telah membawanya ke alam dewa. Namun, bencana yang tiba-tiba memisahkannya dari darah dan daging, di dalam hatinya, mengapa ia tidak merindukan anaknya? Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di depan Xiao Wu, dia tidak bisa membiarkan Xiao Wu melihat rasa sakitnya. Karena dia sudah kesakitan. Kedipan cahaya dan bayangan, ruang berubah. Saat berikutnya, dia telah kembali ke rumah. Oke, Bu, bagaimana menurutmu? Keahlianku tidak lebih buruk daripada ayahku, kata Tang Wutong sambil tersenyum manis. Ketika Tang San masuk, dia kebetulan melihat putrinya menyisir rambut panjang istrinya, yang masih merupakan jalinan kalajengking yang sudah dikenalnya. Tang San berjalan di belakang putrinya, mengulurkan tangannya, dan diam-diam menutupi matanya. Ayah, Tang Wutong hampir berseru. Tang San tidak bisa menahan senyum, bagaimana kamu tahu bahwa bukan Yu Hao anak itu? Potong, Yu Hao tidak terlalu membosankan. Meskipun Tang Wutong berkata demikian, orang itu sudah berbalik, memeluk pinggang ayahnya, dan membenamkan kepalanya di pelukan ayahnya. Tang San berkata dengan kesal, dasar nurani kecil, kamu ekstrovert dengan suami. Apa kamu tidak tahu siapa yang paling mencintaimu? Tang Wutong tersenyum, tidak mungkin. Aku sangat mencintai ayah. Tang San berkata dengan puas, hampir sama. Jika aku tidak mengatakan sesuatu yang baik, aku akan pergi dan mengalahkan bocah itu Yu Hao. 1. Xiao Wu tidak bisa membantu tetapi menoleh dan menatap kosong suaminya. Berapa umurmu, kenapa masih seperti anak kecil? Tang San berkata, ini disebut mendeklarasikan kedaulatan. Ini adalah putriku yang berharga. Bagaimana kabarmu? Apakah ada yang tidak nyaman hari ini? Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, cukup bagus. Tang San melepaskan putrinya, melangkah maju, memeluk istrinya, menundukkan kepala dan mencium keningnya. Dia tahu bahwa meskipun istrinya mengatakan tidak, dia tidak perlu memilikinya. Dia takut, dia khawatir. Setelah berpisah dari putranya, kelinci pesona tulang lunak yang lincah dan ceria menghilang, dan sekarang dia selalu memiliki sentuhan kesedihan di antara alisnya. Penyakit Xiao Wu adalah penyakit jantung, yang tidak bisa diatasi dengan rumput peri. Penyakit jantung juga membutuhkan obat jantung. Xiao Wu, beritahu kabar baik, Tang San tersenyum. Sudahkah kamu menghubungi putramu? Xiao Wu tiba-tiba berdiri, menatap Tang San dengan mata lebar. Tang San merasakan sakit di hatinya, belum,
Tapi benih yang saya tinggalkan seharusnya sudah berakar dan bertunas, dan anak saya akan baik-baik saja di benua Douluo. Jangan khawatir, tidak ada bahaya sama sekali. Kabar baik yang saya katakan adalah, keadaan alam dewa akhirnya benar-benar stabil. Setidaknya selama 1000 tahun, tidak perlu khawatir dihancurkan oleh turbulensi ruang dan waktu. Dengan cara ini, kita bisa membebaskan tangan dan mencari peluang untuk lepas dari gejolak ruang dan waktu. Selama kita keluar dari gejolak ruang dan waktu, maka, dengan posisiku yang semula pada anakku, mungkin kita bisa menemukan jalan kembali. Meskipun aku tidak tahu berapa lama untuk kembali, percayalah, kita harus bisa kembali. Xiao Wu mengangguk penuh semangat, itu pasti mungkin. Tang San memeluknya dan berkata, kalau begitu kamu juga harus berjanji padaku untuk segera sembuh. Kita harus kembali dan bermain di benua Douluo, bersama Wutong dan Lin Lin, dan keluarga kita juga akan berkeliling alam semesta. Ketika saatnya tiba, aku akan mengundurkan diri dari statusku sebagai Raja Dewa dan aku akan menemanimu secara eksklusif, oke? Well, aku pasti akan sembuh. Tapi kapankah kita akan menyingkirkan turbulensi ruang dan waktu ini? Mata Tang San berkedip, dan dia berkata dengan serius, alam dewa, aku butuh kesempatan. Soul Land 3.5 Chapter 3. Chapter 3, peluang ada di sini. Ya, alam dewa membutuhkan kesempatan, tetapi bahkan Tang San sendiri tidak mengharapkan kesempatan ini datang begitu cepat. Ratusan dewa semuanya terkonsentrasi di sekitar pusat komite dewa para dewa. Tang San memimpin, dan pada saat ini, tidak peduli dia atau dewa di bawah yang setidaknya level 3 atau lebih, ada ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Baru saja, belum lama ini, pusat para dewa tiba-tiba merasakan isapan dari luar pusaran ruang dan waktu. Kesempatan ini datang tiba-tiba, dan itu hanya berlangsung beberapa detik dari penemuan hingga menghilang, tetapi peringatan instan dari pusat para dewa segera membuat para dewa yang telah menunggu berbulan-bulan dari para dewa menjadi sangat bersemangat. Tang San tidak ragu-ragu memanggil semua dewa di atas kekuatan tertentu. Jidong memandang Tang San dengan gugup, bukankah hanya pada saat itu? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, turbulensi ruang waktu memiliki karakteristiknya sendiri. Ini bukan perubahan linier, tetapi penerbangan melayang. Kekuatan hisab sebelumnya tidak kecil, jadi pusat para dewa adalah yang pertama. Waktu akan terasa. Kemudian, mungkin akan ada yang kedua atau bahkan ketiga kalinya. Mari kita persiapkan dulu dan tidak melepaskan semua kemungkinan. Para dewa mengangguk. Tang Wulin melangkah maju dan datang ke depan pusat para dewa, semuanya, bersiaplah, bekerja sama. Bekerja sama, para dewa berkata keras pada saat yang sama. Tang San mengeluarkan tangannya dan menekannya ke pusat alam dewa di depannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi lebih cerah, dan kekuatan dewa yang sangat besar tanpa pamrih ditransmisikan ke pusat alam dewa. Jidong, Lian, Huo Yuhao, Zhou Weiqing, dan Rong Mianbing mengikuti di belakang mereka. Di lingkaran luar mereka, ada dewa tingkat pertama, lalu dewa tingkat kedua, dan lingkaran terluar adalah dewa tingkat ketiga. Para dewa melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang sama, dan mencurahkan kekuatan penuh mereka ke pusat para dewa. Mata Tang San berubah menjadi emas, melewati pusat alam dewa, persepsinya langsung terangkat ke ekstrim, sebagai Raja Dewa pertama, dewa tertinggi dari komite alam dewa. Pada saat ini, dengan bantuan para dewa, dia tampaknya telah berubah menjadi seluruh alam dewa, dan seluruh alam dewa seperti tubuhnya, dikendalikan olehnya. Energi aliran waktu dan ruang yang bergejolak sangat besar, jika tidak mungkin untuk menyapu alam dewa, dan pada saat ini, dengan upaya habis-habisan para dewa, Tang San mengendalikan seluruh alam dewa untuk sedikit gemetar. Energi dalam pergolakan waktu dan ruang sangat kental, seperti jaring laba-laba, menempel di seluruh alam dewa. Bahkan jika itu memusatkan semua kekuatan para dewa, tidak mungkin untuk mempercayakan energi besar seperti jaring laba-laba ini. Dan apa yang dilakukan Tang San sekarang adalah melonggarkan jaring laba-laba sebanyak mungkin. Dengan cara ini, begitu kekuatan eksternal bergabung, maka dimungkinkan baginya untuk segera mengambil alam dewa untuk meminta kendali saat ini, dan melarikan diri dari turbulensi ruang dan waktu. Tentu saja, semua ini adalah situasi teoritis, Tang San tidak tahu apakah dia bisa bertanya padanya atau tidak, dan tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan pasti, tapi setidaknya, ini adalah satu-satunya kesempatan saat ini. Alam dewa bergoyang dengan lembut, berjuang keras dalam pergolakan ruang dan waktu. Suasana hati para dewa juga mulai tegang. Tahukah Anda,
Meluncurkan terobosan semacam itu juga merupakan biaya yang sangat besar bagi alam dewa itu sendiri. Setelah Anda tidak dapat menyingkirkannya, konsumsi ini akan sedikit melemahkan ketahanan alam dewa terhadap turbulensi ruang dan waktu. Jika Anda mencoba lebih banyak, akan mempercepat runtuhnya para dewa. 7. Ayo, bersiap-siap, Tang San tiba-tiba berteriak. Sebagai pengendali pusat para dewa, perasaannya paling tajam. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan isap datang dari sisi alam dewa. Penyedotan ini cukup tidak lemah, sehingga seluruh turbulensi ruang waktu mengalami defleksi dan deformasi seketika. Di bawah kendali Tang San, seluruh alam dewa Douluo langsung meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona, dan kekuatan dewa yang kuat mekar keluar, secara paksa mendorong waktu dan ruang yang bergolak di sekitarnya beberapa menit, dan dengan cepat menghantam kekuatan isap itu. Kekuatan traksi itu memang sangat kuat, dan itu dikombinasikan dengan kekuatan alam dewa hampir secara instan, dan kekuatan hisap datang, mendorong alam dewa keluar. Mata Tang San membelalak, dan kekuatan jiwanya dilepaskan tanpa syarat. Di belakangnya, dua sinar cahaya bersinar pada saat yang sama. Trisula emas-emas dan pedang Asyura merah tua muncul hampir bersamaan. Kedua senjata super dewa sama-sama bersinar, menyuntikkan sumber energi mereka sendiri ke dalam tubuh Tang San secara terus-menerus. Boom, alam dewa terhempas di tepi turbulensi ruang dan waktu. Energi turbulensi ruang waktu itu sendiri merupakan eksistensi yang penuh dengan kekuatan destruktif, sehingga merupakan tempat paling ulet di sisi terluar. Hanya dengan bergegas keluar dari lapisan inilah ia bisa lepas dari turbulensi tersebut. Seluruh alam dewa bergetar hebat, dan semua dewa bergoyang. Sebagai 6 master dari pusat, termasuk Tang San, 6 orang bersinar terang pada saat yang sama. Ini mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi alam dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Anda tahu, tabrakan semacam ini bisa menyebabkan para dewa runtuh. Tang San tiba-tiba mengernyit, karena ia merasa jelas bahwa kekuatan tepi turbulensi ruang waktu melebihi prediksinya. Saat ini, tidak hanya tidak terburu-buru, tetapi bahkan terpental kembali. Kembali, meski tidak rusak, jelas tidak mungkin untuk terburu-buru kali ini. Rusak. Hati Tang San berdegup kencang, kesempatan semacam ini mungkin tidak dapat bertemu sekali dalam ribuan tahun. Tapi mereka benar-benar melakukan yang terbaik, tapi mereka tetap tidak bisa terburu-buru. Pada saat ini, tiba-tiba Rong Nianbing berteriak, lagi. Tang San terbangun dalam sekejap, dengan mulut yang hampir tidak ragu-ragu, seteguk darah merah keemasan menyembur keluar di tengah alam dewa. Dirangsang oleh darah Raja Dewa, seluruh pusat alam dewa langsung bersinar, dan fluktuasi energi besar yang tak tertandingi tiba-tiba dilepaskan keluar. Seluruh alam dewa ditutupi dengan lingkaran cahaya emas dalam sekejap, dan di dalam pusat alam dewa, dua benih kehidupan dan kehancuran juga bersinar. Kekuatan penciptaan meledak dan melebur menjadi pusat para dewa. Kekuatan hisap yang lebih besar dari sebelumnya datang ke seluruh alam dewa saat ini. Detik berikutnya, Tang San mengendalikan alam dewa, seperti meteor yang terbakar, sekali lagi bertabrakan ke tepi. Boom! Seluruh alam dewa bergetar hebat, dan bahkan pusat alam dewa membuat suara retak-retak pada saat ini. Pada saat ini, Tang San sudah meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tanpa ragu-ragu. Bahkan tabrakan ini dimulai dengan biaya berapapun. Tang San Liu menyemprotkan darah hampir secara bersamaan, menggunakan darah dewa mereka sendiri untuk merangsang pusat alam dewa untuk menjaga alam dewa. Berhasil atau tidak, dalam satu gerakan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya semula kacau di tengah seluruh alam dewa tiba-tiba berubah, dan semuanya tiba-tiba menjadi transparan. Hamparan luas alam semesta dan cahaya bintang di langit semuanya diproyeksikan ke pusat seluruh alam dewa pada saat ini. Ya, mereka berhasil. Soul Land 3.5 Chapter 4. Chapter 4, apa itu? Perasaan melihat alam semesta kembali begitu indah. Hampir semua dewa yang mencoba yang terbaik di momen sebelumnya, hampir semua duduk di tanah, terengah-engah dengan mulut besar. Mata semua orang bersinar dengan warna yang luar biasa, dan bahkan mereka dapat melihat dengan jelas dari pusat alam dewa, turbulensi waktu dan ruang abu-abu yang besar dan tak tertandingi terbang menuju kejauhan. Sudah usai, setelah terhanyut oleh gejolak ruang dan waktu sekian lama, pada saat inilah mereka akhirnya lepas dari belenggu gejolak ruang dan waktu dan melihat matahari kembali. Pada saat ini, di antara para dewa, banyak orang bahkan tanpa sadar meneteskan air mata. Dewa Perang Dai Mubai membantu Tang San dari belakang, air mata berlinang di matanya, kita berhasil, akhirnya berhasil.
Bahkan Tang San sendiri merasakan tatapan yang membosankan saat ini. Hari ini datang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun mereka tidak tahu di mana mereka sekarang atau seberapa jauh mereka dari dunia asli Douluo, setidaknya mereka mengalir dari ruang dan waktu yang penuh dengan kehancuran. Dari itu, di alam semesta normal, alam dewa biasanya dapat menyerap semua jenis energi untuk melengkapi dirinya sendiri, dan dapat tumbuh secara normal. Dan dia juga percaya bahwa selama dia bisa merasakan koordinat tinggal di benua Douluo, dia pasti bisa membawa kembali alam dewa. Tang San berdiri, matanya berkedip, dan tiba-tiba membungkuk kepada para dewa yang hadir. Terima kasih semua telah bekerja sama, sehingga kita memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan kembali kehidupan baru. Kecuali beberapa di lingkaran inti, para dewa lainnya membungkuk dengan gembira dan memberi hormat. Terima kasih kepada Raja Dewa. Pada saat ini, kohesi alam dewa Douluo belum pernah terjadi sebelumnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dari Komite Alam Dewa sejak bencana datang terlihat jelas oleh setiap dewa. Berbagai dewa unsur datang ke sisi Tang San dan menyuntikkan kekuatan dewa mereka ke Tang San, yang paling banyak mengonsumsi, untuk membantunya memulihkan kekuatan ilahi. Anda harus tahu bahwa hembusan darah yang meludah sebelumnya telah melukai asal Tang San, dan dia harus menjaganya. Hanya saja, pada saat ini, tidak peduli apakah itu Tang San atau dewa lain, mereka tidak peduli dengan konsumsi sebelumnya. Apa yang bisa lebih mengasyikkan bagi mereka daripada keluar dari turbulensi ruang dan waktu? Saat perpisahan ini, mereka ditakdirkan untuk memiliki kesempatan untuk kembali, dan yang lebih penting, alam dewa dapat bertahan selamanya. Kehidupan yang dibenci oleh dewa itu panjang, bahkan tak ada habisnya, tetapi pergolakan ruang dan waktu telah mengubah hidup mereka menjadi hitungan mundur. Sekarang bebaskan diri dari turbulensi ruang dan waktu, seperti yang dikatakan Tang San, dapatkan hidup baru. Dengan bantuan para dewa unsur, Tang San secara bertahap menstabilkan keadaan fisiknya dan menyesuaikan kekuatan dewa sendiri untuk menstabilkan sosoknya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang San berkata, mari kita lihat dari mana kita datang. Kekuatan dewa berputar dan disuntikkan ke pusat alam dewa lagi, dan langit berbintang di tengah tiba-tiba menjadi sedikit lebih jelas, tetapi pada saat ini, Tang San mengerutkan kening tanpa sadar. Kekuatan dewa mendesak lagi, perasaan lebih lanjut. Merasa ekspresinya salah, Jidong, Laiyan, Huo Yuhao, Zhou Weiqing dan Rong Mianbing juga buru-buru menyuntikkan divine power ke pusat para dewa untuk merasakan perubahan di pusat para dewa. Pada saat ini, semua orang mengubah warna mereka pada saat yang bersamaan. Ada apa? Mengapa konsumsi energi kita di alam dewa dipercepat? Zhou Weiqing hampir berseru. Begitu pernyataan ini keluar, para dewa menjadi gempar. Setelah akhirnya melepaskan diri dari gejolak ruang dan waktu, bagaimana bisa mempercepat konsumsi? Bukankah seharusnya itu menyerap energi di alam semesta untuk mengisi dirinya sendiri dan mengisi kembali kekuatan dewa alam dewa, sehingga alam dewa dapat secara bertahap memulihkan penampilan aslinya? Tang San berteriak dengan suara yang dalam, jangan panik, mari kita pastikan dulu situasinya di sini. Jelas, ini bukan sesuatu yang normal di alam semesta. Sebagai dewa tertinggi dari seluruh alam dewa, Tang San sangat tenang saat ini. Dia sangat jelas bahwa dia tidak boleh panik, jika tidak, itu akan segera menyebabkan orang banyak yang hadir. Ada masalah dengan mentalitas Lord. Perselisihan sipil adalah hal yang paling mengerikan. Pejamkan mata Anda, biarkan indera dewa dan pusat alam dewa melebur menjadi satu, perlahan-lahan keluarkan pikiran Anda, rasakan segala sesuatu di sekitar Anda. Letakkan kesadaran dewa di luar alam dewa, bahkan jika Anda adalah Raja Dewa, Anda hanya dapat menjamin keamanan melalui pusat alam dewa di tempat yang tidak diketahui ini. Lagi pula, ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui di alam semesta, dan tidak peduli seberapa kuat seseorang, ia tidak dapat melawan seluruh alam semesta. Setelah indera alam dewa Tang San benar-benar meninggalkan alam dewa, seluruh tubuhnya terkejut. Ia terkejut menemukan bahwa pengamatan dunia luar melalui indera dewa sama sekali berbeda dari langit berbintang yang terlihat melalui pusat alam dewa. Dengan kata lain, alam dewa. Sampai batas tertentu, pusat itu bingung. Di dunia kesadaran ilahi, Tang San pertama kali melihat kekosongan yang dalam, bahkan jika kesadaran dewa dijaga oleh pusat alam dewa. Ada juga perasaan hampir jatuh ke dalamnya. Di dunia ini, ada gaya tarik yang sangat besar, dan samar-samar terlihat, saya tidak tahu seberapa jauh, ada lingkaran cahaya, dan alam dewa saat ini ada di lingkaran cahaya ini. Tidak ada halo, samar-samar tertutup kabut berdebu,
dan bagian luar lingkaran cahaya hanya bisa samar-samar melihat bintang-bintang alam semesta. Mengamati ini, Tang San tidak bisa menahan napas, karena dia akhirnya tahu mengapa tubuh energi yang begitu kuat di alam dewa juga diserap dan tidak bergerak, dan pada saat yang sama terus-menerus ditelan dan dikonsumsi. Sebagai Raja Dewa, dia mampu membaca semua buku klasik di alam dewa. Tang San dengan jelas ingat bahwa ada area di alam semesta di mana gravitasi sangat besar tetapi tidak ada benda langit yang dapat dilihat. Ciri utama dari fenomena astronomi yang aneh ini adalah wilayah ini memiliki medan magnet dan gaya gravitasi yang kuat, yang secara terus-menerus menelan sejumlah besar materi antar bintang. Beberapa materi akan mengubah orbit di sekitarnya untuk membentuk cincin debu gas melingkar. Ia memiliki banyak energi dan dapat memancarkan radiasi yang sangat kuat dari berbagai jenis. Karena gaya gravitasinya yang besar, cahaya juga akan melengkung dan berubah di dekatnya. Ini adalah sejenis benda langit gelap dengan massa dan kepadatan tinggi setelah bintang runtuh, namanya disebut lubang hitam. Lubang hitam itu seperti pemburu di alam semesta, menyembunyikan keberadaannya setiap saat dan menangkap semua materi yang lewat. Lubang hitam bukanlah sejenis planet fisik, melainkan berbagai fenomena, pusaran magnet, yang ditimbulkan selama pergerakan benda-benda langit di alam semesta. Energi dan radiasinya terutama dihasilkan oleh aksi gaya medan magnet, karena kerapatan bahan penyusunnya sangat tipis. Emisi cahayanya sangat lemah, sehingga bentuknya tidak dapat diamati dari jarak jauh. Menurut bentuk dan sifatnya, ini benar-benar merupakan lubang pusaran medan magnet gelap. Ya, turbulensi ruang waktu yang lewat bukanlah sebuah bintang, melainkan sebuah eksistensi dengan hisapan terkuat di alam semesta, sebuah lubang hitam yang bahkan lebih mengerikan dari turbulensi ruang waktu. Jika bukan karena tingkat energi alam dewa yang sangat tinggi itu sendiri, itu akan benar-benar dimusnahkan saat diserap ke dalam lubang hitam. Ini benar-benar baru saja keluar dari mulut harimau dan memasuki sarang serigala.